Kisah mistis kali ini diambil dari pengalaman pribadi seorang kaskuser yang berkisah tentang suara yang muncul dari makam tua. Segera ambil bantal dan selimutmu sambil mendengarkan Geger Story. Saat itu umurku baru 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, sedangkan adikku kelas 1. Kami berbeda hanya 3 tahun. Kami tinggal dalam sebuah rumah berdinding kayu dengan banyak jendela di sekeliling rumah. Kami hanya tinggal bertiga. Dari Senin sampai Sabtu, ibuku bekerja dari jam 6:30 pagi hingga 5 sore. Walaupun di rumah hanya berdua tanpa pengasuhan orang dewasa, aku dan adikku tetap hidup layaknya anak lain yang sebaya. Tak pernah merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian. Namanya juga anak-anak. Selalu bahagia bermain dan bermain, itulah yang ada di pikiranku. Siang itu, aku bersama adikku dan beberapa teman-temanku bercengkrama di sekitar sumur yang diperuntukkan untuk umum. Meski sebenarnya milik pribadi, punya tetangga sebelah rumah yang sangat baik hatinya. Saat itu belum ada PDAM, dan ketika musim kemarau, semua orang biasa mengambil air di sumur itu. Dari sumur yang letaknya cukup tinggi itu, kami bisa melihat pemandangan gunung yang jelas. Yang kumaksud gunung di tempatku ini bukan seperti Merbabu, Semeru, ataupun Lau. Tapi gunung yang kumaksud adalah dataran yang memiliki ketinggian DPL lebih rendah dibanding tanah sekitarnya. Berupa padang ilalang luas dengan beberapa tanaman mangga yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Tempat ini jarang didatangi orang, apalagi anak-anak. Namun, tak demikian halnya denganku. Gunung yang sepi itu menjadi salah satu tempat favorit untuk bermain. Nah, gunung kan kelihatan dari sini. Berarti kalau aku ke sana, aku bisa melihat kamu dari sini, ucapku kepada salah satu seorang temanku. Aku pun menunjuk beberapa teman yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Tetap di sini ya, aku sama adikku mau ke gunung. Nanti aku lambaikan tangan dan panggil nama kalian. Oke, sahut temanku. Aku dan adikku pun dengan semangat langsung berjalan ke arah selatan menuju gunung itu. Kurang lebih jaraknya 1 kilometer. Setelah melewati jalan menurun, datar, dan menurun lagi, sampailah di jalan terakhir yang harus kami tempuh. Tanah berumput liar, menanjak dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Setelah kurang lebih 5 meter kami melangkah dengan deru napas yang sedikit cepat. Sebuah makam tua seolah menyambut kami. Ya, makam yang terlihat sangat tua. Meskipun bersih, beberapa kayu tampak berjamur. Hanya ada beberapa makam di tempat itu, hampir semuanya memiliki cangkup atau yang biasa disebut dengan atap di atas makam itu yang berfungsi sebagai pelindung. Dan areal pemakaman itu banyak dinaungi oleh pohon-pohon tua besar dan rindang, hingga menghalangi cahaya matahari yang hendak masuk. Menurut cerita orang-orang, hanya orang-orang penting yang dimakamkan di situ. Mereka yang dianggap memiliki kelebihan, kesaktian, kekuasaan, atau yang sejenis dengan itu dimakamkan di situ. Tentu saja, aku tidak bermaksud ke sana. Aku dan adikku pun berjalan terus ke arah kiri. Walaupun pada akhirnya berhenti tak jauh dari makam itu juga, kurang lebih 10 meter. Dan benar saja, begitu ku melihat ke arah yang aku perkirakan sumur dan tempat kawan-kawanku berada, aku pun langsung melambaikan tangan ke mereka. Dan mereka membalas dengan melompat dan bersorak kegirangan. Selanjutnya,
Aku dan adikku mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Setelah itu memanggil-manggil nama mereka. Awalnya dengan suara sedang, kemudian keras, kemudian lebih keras lagi dan lagi, hingga berteriak sekeras-kerasnya. Aku berharap mereka mendengar dan menyahut. Karena itu, aku berteriak dengan volume suara yang paling maksimal yang aku bisa. Berulang-ulang hingga akhirnya teriakan itu berhenti seketika saat dari arah kuburan tua itu terdengar suara, "Jangan berisik." Suara itu cukup keras. Aku dan adikku bersama-sama terkejut. Refleks kami berdua menoleh ke arah makam dan tak ada siapa-siapa. Tanpa aba-aba, kami berdua langsung lari tunggang langgang. Padahal posisi kami sedang berada di tanah yang miring dan terjal. Tak peduli apapun, yang aku pikirkan hanya harus segera menjauh dari tempat itu. Namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Aku tersandung batu. Tubuhku pun jatuh berguling lalu menggelinding di atas rumput liar. Beberapa bagian tubuhku tergores alang-alang yang tajam dan entah benda apa. Pedih dan sakit luka yang berdarah tak lagi terasa. Yang penting, aku dan adikku harus segera sampai ke rumah. Setelah sampai di depan rumah penduduk terdekat, kami bisa bernapas sedikit lega. Dan dengan segala rasa tak menentu, kami melanjutkan perjalanan mencari jalan terdekat. Begitu kami sampai, kawan-kawanku pun tak lagi terlihat di sekitar sumur. Mereka telah dipanggil orang tua masing-masing lalu pulang. Tak mengapa, aku dan adikku pun langsung menuju rumah. Sampai dalam rumah, rasanya benar-benar lega. Benar-benar merasa terbebas dari sesuatu. Kami segera memeriksa tubuh kami dengan seksama. Ternyata ada beberapa luka gores di lengan dan kaki kami. Bunga alang-alang pun tak mau kalah, seolah berebut menempel pada pakaian kami. Dan sejak saat kejadian itu, kami tak pernah main lagi di gunung itu. Meskipun telah berlalu lebih dari 30 tahun, peristiwa itu tak lekang dari ingatanku. Suara dari makam itu selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Begitu juga rumah ibu dan suasana kampung pada zaman itu. Sepertinya alam lain juga terganggu dengan suara bisik dari diriku dan adikku saat itu. Itulah kisah mistis yang kita sampaikan pada kali ini. Tetap waspada dan selalu simak kisah mistis berikutnya di Geger Story.